Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya dari perkumpulan itu seperti mahasiswa siaran jurusan manajemen informatika eh, dengan NIM 2022-31114. Di sini saya akan melanjutkan praktik tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan tugas seperti berikut. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai praktik di soal nomor 5 ini, yaitu analisis kesesuaian lahan untuk pertanian. Sebuah perusahaan agribisnis ingin mencari lokasi yang cocok untuk pertanian berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, tanah harus memiliki jenis tanah tertentu tersedia dalam data vektor jenis tanah. Selanjutnya, kawasan harus berada lebih dari 2 km dari kawasan industri tersedia dalam data titik industri. Nah, yang dimaksud kawasan itu maksudnya lahan yang ingin digunakan untuk pertanian. Selanjutnya, kawasan harus berada kurang dari 1 km dari sumber air tersedia dalam data sungai. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara menggunakan QGIS untuk menemukan area yang memenuhi semua kriteria tersebut? Baik, di sini saya akan menggunakan QGIS dan beberapa komponen lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi QGIS-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi QGIS. Selanjutnya sesuai dengan data soal yang tadi, di sini kita menyesuaikan lahan untuk pertanian. Nah, di sini saya akan mengambil wilayah Sukoharjo. Sini Sukoharjo ya, muncul ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini, OSM Flat Search. Nah, adanya di mana? Jadi teman-teman harus download dulu nih pluginnya. Di sini download dulu, install dulu di sini. Namanya OSM. Nah, Flat Search. Gunanya apa? Gunanya untuk mencari lokasi yang kita mau. Jadi sebelum kita mencari lokasi, kita masukkan petanya dulu ya. Di sini saya menggunakan Bmap Satellite Imagery. Kita menggunakan satelit ini. Jadi teman-teman bisa satelit ini, bisa pakai Google Map juga bisa di sini ya. Sesuai dengan beliau masing-masing. Aku seperti ini. Fungsi dari OSM Flat Search ini adalah dia langsung misal kita nyari daerah yang kita mau ya, itu di layar ini, untuk di map ini dia langsung menempatkan sesuai dengan apa yang kita cari. Misal kita cari Sukoharjo ya, nah sini kita aktifkan Google Map dulu, kita cari Sukoharjo, sudah muncul, kita cari Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia. Nah, kita klik 2 kali. Jadi di peta itu dia nanti langsung menempatkan sesuai dengan apa yang kita cari, gitu, daerah yang kita cari. Di sini saya memakai wilayah Sukoharjo. Sama di map itu juga sama nanti. Nah, dia langsung menempatkan posisinya nih sesuai apa yang kita cari, tempat yang kita cari, gitu. Oke, di sini kita ada 2 opsi yang kita sebentar begini. Nah, ini kita udah ada posisinya di wilayah Sukoharjo. Lalu tugas yang pertama yaitu kita akan menyesuaikan lahannya dulu ya. Nah, di sini kita masukkan S1-nya dulu nih. Sampai ini saya di sini ada SAP wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kita cari dulu. Di sini kita cari lahan. Adalah berarti ladang. Nah, di sini ada agri ladang, bentuknya SAP polygon. Kita klik add layer. Nah, otomatis dia akan
memunculkan SHP ladang di sini. Nah ini nih yang udah ada bentuk-bentuknya, ini yang berwarna ungunya adalah sebuah ladang ini. Gitu. Oke, remove dulu ya, kita taruh main atas. Nah ini ladangnya sudah keluar ya. Untuk ladang ini kita kasih warna hijau dulu saja, kasih warna hijau white. Nah yang berwarna hijau ini adalah ladang. Oke, setelah itu kita lihat begini soalnya. Nah berdasarkan beberapa kriteria, yaitu tanah harus memiliki jenis tanah tertentu, kawasan harus berada. Nah oke, balik lagi di sini kita memasukkan data tanah terlebih dahulu ya, sesuai urutan saja biar mudah cukup. Kita tambah data tanah. Nah di sini saya sudah siapkan tanah. Nah, tapi di sini tanahnya untuk wilayah Jawa Tengah, karena Sukoharjo ini tempatnya ada di Jawa Tengah, jadi saya masukkan tanah yang wilayahnya Jawa Tengah. Oke. Nah ini yang coklat ini, tanah ini kita wilayahnya Jawa Tengah. Oke, biar kita nggak bingung nih, kita filter dulu nih tanahnya. Lalu di properties dulu kita kategorikan tanahnya. Kategorikan sesuai dengan macam tanah ya, sesuai dengan jenis tanah. Untuk warnanya kita ubah bebas sih di sini, sesuai kriteria masing-masing aja. Oke, spektral aja. Nah kita klasifikasi, kita kelaskan. Oke, di sini untuk warna-warnanya sudah urutan. Nah setelah itu kita apply. Kita klik 2 kali wilayah Sukoharjo. Nah untuk wilayah Sukoharjo ini di sini nih. Nah ini wilayah namanya tanah. Nah di sini kita nggak tahu nih jenis tanahnya apa. Oke, untuk masalah tanah, karena kita udah kelaskan masing-masing tanahnya, di sini kita beri nama si tanahnya. Oke, habis itu kita ke label kita ke single label. Nah di sini value-nya, nilainya itu kita ambil dari tabel macam tanah. Oke, selanjutnya untuk di sini kita beri warna di buffer ya, buffer. Nah sini sini kita beri warna. Untuk teksnya ini lebih cocok ke putih sih, teksnya putih ya. Untuk buffernya ini warnanya hitam. Nah oke, kita apply. Nah ya, nah untuk tanah ini biar kita jelas untuk petanya juga, fungsi tanahnya ini kita transparansi dulu ya, transparansi. Nice. Nah mana wilayah Sukoharjo? Untuk di wilayah Sukoharjo ini, terutama untuk di wilayah kabupaten ya, kita ambil kabupaten. Untuk jenis-jenis tanahnya, nah yaitu jenis-jenis tanahnya sudah tersedia ya. Jadi untuk wilayah yang ini wisata alam Wonogiri, ini berarti daerah Wonogiri ya, gitu, jenis kabupaten sini. Dia tanahnya itu jenis tanahnya Globusol kelabu tua. Untuk di Patung Jawa itu biasanya ini di daerah kota Sukoharjo ini pakai tanahnya Globusol kelabu. Nah untuk di wilayah dari
Komuter, Jamu, Ares, Bang Sri atau Bang Sari ini dia jenis tanahnya aluvial plaku dan aluvial coklat di pelabuhan dan sebagai jenisnya. Jadi untuk di wilayah Sukoharjo ini sudah terlihat ya jenis-jenis tanah yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Oke, selanjutnya, nah untuk si ladang ini kita beri nama dulu ya, kita belum beri nama nih. Nah di sini namanya yaitu Tegalan atau ladang. Nah Tegalan itu bahasa Jawa, bisa dibilang kayak ladang gitu ya. Oke, kita samakan aja untuk makan. Bingung. Teksnya ini warnanya putih, kita samakan aja. Nah ini Tegalan ladang nih. Ini adalah wilayah kawasan pertanian di sini, karena ladang ya. Ini untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo di kawasan ladang ini. Nah kita kurang berapa komponen lagi? Kurang 2. Yang kita butuh adalah aliran sungai dengan kawasan industri. Oke. Pokoknya yang warna-warna poligon hijau ini adalah ladang ya, Tegalan atau ladang kawasan ini. Ini kawasan-kawasan kawasan yang akan dijadikan pertanian. Oke, selanjutnya kita tambahkan kawasan industri ya. Untuk teman-teman buat pencarian kawasan industri itu, karena saya udah banyak mencari di Google, di banyak media, saya belum menemukan sampelnya. Tapi di sini saya punya cara lain. Di sini kita klik vektor. Di sini ada quick USM. Bagi teman-teman yang belum ada quick USM-nya, bisa ekstensinya di plugin ini. Kita tinggal cari di quick USM. Ya, fungsinya apa? USM ini untuk mencari data di sini. Karena di sini ada OSM pledge ya kan. Di sini ada nih. Ini kita pakai OSM pledge, berarti kan pencarian tempat gitu pada peta OSM. Nah di sini kita lari ke vektor, berarti menggunakan terus quick OSM. Nanti untuk digunakan untuk mencari data apa yang kita perlu datanya lah, semisal kayak data SHP yang ada di OSM yang kita cari nih, peta yang kita cari pada OSM. Saya mencari di Sukoharjo. Quick OSM ini akan menyesuaikan. Semisal di sini saya akan mencari industri ya, kita klik aja di sini industri. Nah, di sini ada 2 industri, ada building industri, ada land use dan nature industry. Building industri itu dia masuknya ke kayak bangunan industrinya, kayak pabrik gitu, kayak bangunannya, pusat bangunan. Tapi untuk land use-nya itu adalah kawasan yang digunakan untuk industrinya kita gunakan ya. Jadi kita pilih land use dan nature industrial ya. Dari sini kuncinya adalah land use, nilainya adalah industrial. Selanjutnya di sini penempatan batas spasialnya digunakan di dalam query. Jadi batas spasialnya saya gunakan ini ya, batas spasial ini di batas layar, batas layar. Nah, di sini langsung terpusat menggunakan apa? Kita pilih dong di sininya. Kita pilih mau medianya batas layarnya di luar mana nih. Nah, di sini saya akan menggunakan batasannya di daerah ini, Google Maps saja. Jadi buat biar mereka tuh nggak keluar dari batasan layar tersebut pencariannya. Jadi ini deh. Nah, setelah itu
semua sudah selesai. Sini jalankan query. Kita lihat query-nya dulu, tunjukkan query-nya terlebih dahulu. Nah, query-nya udah ada nih ya. Yang kita cari berarti industri. Habis itu jalankan query. Nah, dia akan memproses mencari nih. Nah, nanti di bagian layar langsung muncul. Ini hasil dari Quick OSM tadi untuk pencarian data industrial. Nah, di sini warna ini nih, warna merah ini jelaskan tentang industri ini. Nah, oke. Di sini kawasan industri ini ya, yang Tegalan Ladang nih. Nah, sedangkan untuk yang poligon yang warna coklat merah ini, merah hati ini, dia itu wilayah kayak pabrik nih, kawasan industri. Kalau ini kan yang jauh ini kawasan yang akan kita gunakan untuk pertanian. Nah, ini yang industrinya ini. Baik, di sini sebelumnya ini kayaknya nggak perlu yang jangan kita bingung aja ya. Oke. Sama yang ini pun nggak perlu karena di tugasnya itu kita hanya dibutuhkannya hanya poinnya aja. Nah, ini poin masuknya OSM query poin PPSG berapa. Nah, ini kita pakai. Di sini kita ganti namanya dulu nih. Setelah kawasan industri. Oke. Nah, di kawasan industri ini banyak sekali. Kita lihat nih, biar kita nggak keluar dari peta Sukoharjo ya. Di atas kepala kita lihat sini. Oke. Kita zoom aja untuk wilayahnya. Nah, kita zoom sini. Oke. Zoom ya. Zoom out dulu. Kita lihat. Pojok ya. Serta kita pergunakan yang jaraknya ya berkisaran. Ini di wilayah mana nih? Oh, ini ada Sritek nih, kawasan industri Sritek. Oke. Baik. Di sini kita filter ya. Filter dulu. Nah, kita beri beri label dulu nih biar kita filternya gampang. Nah, apply ya. Oke. Kalau kita cukup. Oke. Ini wilayah Sritek nih. Nah, yang bawah ini adalah mesnya, tempat tinggalnya, berarti kita ngambil yang wilayah Sritek ini, yang kotak ini ya, dengan ID-nya N8894 288901. Oke. Nah, pada kawasan industri ini kita filter. Sini full ID ya, sama dengan ini kita klasifikasinya nih, kita cari di sini N8894. Udah muncul ya di sini sesuai nih 901 kita klik 2 kali, setelah itu kita oke. Nah, di sini hanya muncul, berarti hanya kita berpikir kita ambil hanya poin ini aja gitu, kawasan industri ini aja. Oke, biar kitanya nggak pusing. Nah, karena di sini belum ada namanya ya di poinnya, berarti kita kasih nama dulu. Kita masuk ke atribut ini nih. Nah, di sini buat tabelnya belum ada namanya nih. Gimana caranya? Kita kasih namanya dulu biar kita nggak bingung. Oke, kita klik yang gambar pensil ini, habis itu klik yang new field, tambahkan tabel, kita tulis di name. Di sininya kita kasih string. Nah, ini buat lengnya itu buat panjangnya nih, panjang singkatannya kita kasih 15 aja ya. Oke, setelah itu selesai. Jadi sini name-nya masih nol ya. Nah, ini masih nol nih.
Oh ya, kita isi dulu namanya Serintek tadi sesuai dengan itu yang dimana Serintek. Oke, lalu kita save. Nah, jadi si point ini sudah memiliki tabel nama ya, jadi nanti kita bisa munculkan namanya. Nah, di sini namanya masih menggunakan menggunakan ID ya. Di sini kita ganti dulu namanya labelnya. Nah, di value-nya ini kita cari file name. Oke, habis itu kita apply. Nah, tapi untuk kayak teksnya kayak kurang kelihatan nih. Nah, lagi ya, kita kasih ini buffernya, kita kasih warna, karena ini titiknya merah kita kasih merah. Teksnya di sini kita kasih putih aja, oke. Apply. Nah, oke, udah merah. Adalah wilayah Serintek nih, kawasan industri Serintek. Nah, di wilayah Serintek ini jenis tanah yang dipakai adalah aluvial kelabu dan aluvial coklat kekelambuan gitu. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan memberikan batas area nih, buffer pada kawasan industri ini. Caranya kita klik kanan, habis itu kita ke export. Export, kita kasih nama dulu, nanti nama apa nih? Buffer industri, dengan layer name-nya kawasan industri. Nah, di sini kita cari di koordinatnya. Di sini saya udah pasang ya, AVWK 84 string TM zona 49 S. Oke, sini kita tipe ya udah. Oke, ini sudah juga oke. Nah, di sini untuk si poin ini dia udah memiliki titik koordinat ya. Jadi yang kawasan industri ini kita bisa dilihat aja. Buffer industri dari kawasan industri. Setelah itu kita di sini pilih vektor geoprocessing tool, habis itu kita buffer. Nah, untuk industri tadi jaraknya harus lebih dari 2 km. Jadi kalau 2 km berarti berapa meter nih? 2000 meter. Atau nggak bisa kita ganti satu di sini kilometer. Nah, kilometer berarti di sininya diganti jadi 2 aja. Setelah itu di solve result, nah muncul dia posisinya. Situ kita running. Nah, oke. Ini karena kita terlalu zoom ya. Nah, untuk si buffer ini adalah wilayah jangkauan 2 km dari pusat kawasan industri. Di sini kita kasih warna merah aja ya. Kasih warna merah sesuai dengan bahan. Di sini kita atur gradasi aja. Nice. Nah, ini ya. Di bumper ini di atas ini. Ini kita kasih apa? Rename dulu. Jadi si medan ini adalah jarak 2 km dari data kawasan industri. Titiknya nggak terlihat sih. Kasih kanannya yang jelek. Oke. Kawasan ini kita show labelnya Serintek ya.
musik warna merah. Nah, ini adalah wilayah industri arsitek nih gitu. Sini ada ladang ya. Oke. Nah, kelihatan ya arsitek nih, ini arsitek nih wilayahnya. Sedangkan ladangnya wilayahnya banyak nih daerah sini. Ini adalah kawasan pertanian dari wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah, salah satunya saya ambil wilayah industrinya arsitek aja ya. Tapi ini nih wilayahnya nih. Ini yang hijau-hijau ini adalah wilayah kawasan yang akan mau dipakai untuk lahan pertanian. Gitu. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan kita tambahkan data sungai ya dari Kabupaten Sukoharjo, kita open, kita add. Nah, di sini kita cari sungai. Sungainya kita pakai yang lain ya, yang line string, pakai polygon. Kita add layer. Nah, di sini terlihat nanti warna si sungai ini. Oh, di sini warnanya belum kita ubah ya. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, sungai ini kita ubah warnanya jadi biru ya, biru tua. Nah, di sini udah terlihat nih. Jadi kita kasihnya di atas. Oh gitu. Nah, kita biasa di sini. Jadi yang biru-biru ini adalah sungai gitu. Oke. Kita nanti ambil sungai yang jaraknya kurang lebih terdekat ya dari sama kawasan ini, kawasan industri ini. Karena tugasnya adalah untuk ke kawasan air, kawasan sungai itu jaraknya kurang dari 1 km. Jadi antara si lahan sama sungai ini jaraknya kurang dari 1 km, kurang dari 1 km. Untuk yang wilayah ini, yang apa namanya industri ini harus lebih jauh gitu. Jadi jaraknya harus lebih dari 20 meter. Nah, sini kita kasih nama dulu ya, show label dulu. Di sini kali-kalinya udah ada namanya ya. Kita cari kali yang terdekat nih, pokoknya yang kurang dari 1 km lah. Kita cek aja di sini nama-namanya, kita filter nanti ya. Kali-kali apa yang mau kita ambil. Nah, di sini ada kali Krenjeng, ada kali Kuntet, ada kali Samin. Nah, kita lihat nih, jangan sampai keluar dari wilayah Sukoharjo. Nah, ya kan? Ya, ada kali Samin, kali Krenjeng ya, kali Krenjeng, kali Lanta, kali ini Ngerinci. Banyak ya tahu di sini kali ya. Nah, untuk kali ini nanti kita ambil wilayahnya nih, kali Sirahan kita ambil, nanti kali Krenjeng kita ambil ya, kali Serut juga kita ambil, boleh nih. Kita ambil 3 kali aja ya, coba kita filter dulu bisa nggak ya. Jadi kita pakainya tampilnya ngambilnya dari nama objek kita. Nah, di sini kita tadi apa namanya, kali Krenjeng, selanjutnya kali apa itu, kali Serut. Ini kali Serut, kali Serut ambil Krenjeng sini, kali Serut di sini. Habis
itu kita ambil lagi kali mana tadi yang kedua ya, kali Sirahan. Kali Sirahan. Nah ini oke, setelah itu kita oke aja ya. Nah sungainya kok nggak ada ya, kita cek lagi, kita cek lagi, cek lagi. Masih ada koma di sini. Salah. Ini kita clear lagi ya. Mau cek sama dengan kita ambil kali cleansing dulu aja. Kita ambil kali cleansing dulu, cleansing. Ini kali cleansing. Oke. Nah, kali cleansing udah ketahuan di sini ya. Ini kali cleansing. Nah, kita semuanya. Nah, ini kali cleansing. Nah, kali cleansing ini berarti jaraknya harus kurang dari 1 kilo ke kawasan industri ini, di kawasan yang akan dibuat ladang ini. Oke, berarti kita buffer ya, kita buffer dulu kawasan ini, kita buffer dulu. Tadi kita export seperti tunas. Nah, bisa kita tambahin berarti buffer sungai ya, buffer sungai untuk wilayahnya di sini samakan seperti yang tadi lahan tadi. Oke, jadi kita oke sini baru di sini udah ada buffer sungai nih. Jadi ini berarti untuk yang bawah ini kita offin aja ya, berarti untuk buffer sungainya udah kelihatan di sini. Nah, untuk buffer sungai ini sebenarnya kita ya mau warnain biru aja. Terus di labelnya kita pakai single label nama object line. Kali cleansing, cuman di sini kurang jelas dia apa kali cleansing. Coba kita terus ini kita ganti putih, bawahnya di sini kita kasih warna biru supaya aja ya. Nah, kali cleansing. Oke, selanjutnya kita ke vektor sama kayak yang tadi yang punya titik buffer industri tadi ya. Kita processing tools, kita buffer. Nah, di sini itu jaraknya kurang dari 1 km. Jadi kita katakanlah misalnya kurang dari 1 km ya kita kasihlah 900 meter ya. Sebentar. Coba kita baca close. Nah, jadi si kalinya itu kan jaraknya kurang dari berapa ya, kurang dari 1 atau enggak ya kita ubah aja. Jadi sebabnya ini kita harus dulu kita ubah kita tetapkan sama ya dengan satuan aja. Jadi kita ulangi ke vektor 20 itu kita dapat di sini kita pakai kilometer dan sesuatu aja ke 1 ya, kilometer resort kita klik terus. Oke, di sini buffernya udah kelihatan nih, udah taruh bawah ya, bawah jam. Oke, nah untuk buffernya ini kita ganti ya warna, kita ganti warna biru sesuai dengan ini, sesuai dengan Paira. Untuk posisinya kita turunin ya, ini cukup lain. Oke, nah kali ini berarti ini adalah masuk kali cleansing ya, yang wilayahnya
bisa dibilang kurang dari 1 kilo nih dari apa namanya dari kawasan industri ini. Oke, untuk Sritek ini jaraknya lebih dari 2 kilo. Ini berarti ini kan kawasan ini kawasan yang mau akan dibuat lahan pertanian nih, kawasan pertanian. Ini jaraknya 2 kilo nih, berarti kan lebih dong gitu. Jadi yang buffer merah ini punya industri ini jaraknya 2 km. Untuk yang Kali Gerincing ini jaraknya 1 km. Nah, ya di sini juga masuk Kali Gerincing masuknya. Di sini dia 1 km ya jaraknya, bahkan kurang dia gitu kayaknya. Nah, di sini kita ganti namanya dulu ya, rename. Nah, kita kasih jarak 1 km. Oke, jadi di sini komponennya sudah ada ya. Jadi tadi komponennya yang perlu kita siapkan yaitu jenis tanah, industri, kawasan industri dengan sungai. Nah, untuk yang ini, yang ladang ini hanya sebagai analisis nih. Ini analisis data spasial untuk ladang ini nih. Kita analisis. Nah, yang mau kita pakai ladang itu ini. Jadi area pertaniannya yang hijau ini, area pertaniannya. Untuk jarak airnya, jarak sungainya kurang dari 1 km dari kawasan ini. Nah, ini dia masuk ya. Nah, yang hijau-hijau ini pokoknya adalah kawasan pertanian. Nah, untuk kayak industri ini kita ambilnya di wilayah Sritek ini, di PT Sritek ini. Nah, dia itu jaraknya harus lebih dari 2 km dari kawasan tadi, harus jaraknya lebih dari 2 km dan tepatnya adanya di data industri, banyak industri. Nah, di sini jaraknya 2 km. Nah, sedangkan kawasan yang ini bahkan lebih ya gitu. Jadi apa? Sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam soal nomor 5 yang tadi kita tampilkan di awal tadi. Nah, jadi cukup sekian dari saya mengenai analisis data kesesuaian lahan. Di sini saya sudah masukkan ya, kayak seperti data-data jenis tanah, selanjutnya ada sungai, ada industri Sritek ini, gitu kan. Dan di sini saya tambahkan lagi wilayah kawasan lahan di sini. Nah, wilayah Sukoharjo yang saya ambil yang ke blok warna biru ini. Jadi bisa dibilang untuk kawasan lahan ini, kawasan pertanian ini jaraknya bisa dibilang mayoritas lebih jauh gitu, di luar jangkauan sendiri. Jadi lebih dari 2 km, walaupun di sebagian sini juga ada gitu. Nah, untuk yang kali-kali ini sebenarnya banyak tadi kalinya, cuman saya ambil patokan intinya aja. Di sini saya pakai Kali Gerincing ya. Nah, Kali Gerincing itu 2 ini nih, yang kena analisis buffer ini ada 2 ini. Nah, dia bisa dibilang jarak antara kawasan si pertanian ini sama kali itu kurang dari 1 km. Jadi di dalam ini. Nah, ini jadi yang analisis yang buffernya ini wilayahnya 1 km dari perairan kali yang dilansingkan. Jadi ada ya bisa dibilang kurang lah ya. Untuk yang di luar ini adalah yang lebih dari 1 km, tapi untuk yang dalam ini masih wilayah 1 km bahkan kurang. Oke, mungkin untuk tugas UAS saya cukupkan dengan keterbatasan kemampuan saya di sini. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.